saya Dandi Christian dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan apa itu 5 panca indera pada manusia. Nah, seperti kita ketahui, panca indera pada manusia adalah alat organ tubuh yang bisa menerima segala macam jenis rangsangan tertentu. Dan panca indera adalah alat untuk mengenal dunia lingkungan sekitar kita. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan yaitu panca indera yang pertama adalah mata. Baik, yang mata. Seperti yang kita ketahui, mata adalah sebagai alat fungsi utama yang untuk melihat atau memusatkan perhatian pada suatu objek. Nah, dan mata ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu sklera. Nah, sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Nah, sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Nah, baik, selanjutnya bagian mata itu yang kedua itu adalah koroid. Nah, koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang ada di dalamnya. Terdapat pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada khususnya bagian mata retina. Koroid ini tuh warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan. Nah, selanjutnya bagian mata itu yang ketiga adalah retina. Retina adalah bagian mata berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Baik, selanjutnya itu ada lensa. Nah, lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Baik, selanjutnya bagian mata itu ada iris dan pupil. Nah, iris dan pupil ini tuh adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Nah, seperti yang kita lihat, nah ini iris kan ada yang selaput putih ya, itulah yang namanya iris dan pupil. Sedangkan pupil adalah otot pupil itu adalah otot mata yang dapat mengecil, membesar atau terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Nah, baik, selanjutnya itu adalah makula. Makula adalah bagian mata tengah yang berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas untuk kita melihat. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir adalah bagian-bagian mata itu adalah kornea. Nah, kornea adalah bagian mata berbentuk jaringan seperti kubah transparan. Kornea itu adalah bisa disebut juga sebagai biji mata kan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai membentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Baik, selanjutnya indera pada manusia yang kedua adalah indera pendengaran. Anda tahu indera pendengar itu apa? Ya, jelas, itu adalah telinga. Nah, telinga seperti yang kita ketahui, telinga itu ada beberapa bagian, itu telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, telinga bagian luar. Dan telinga juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, struktur telinga bagian luar itu yang pertama bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Nah, baik, yang kedua adalah bagian telinga adalah bagian tengah. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran autofasio. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar. Baik, yang selanjutnya telinga itu ada bagian dalam. Nah, bagian dalam telinga ini merupakan bagian yang dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga bagian dalam. Telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Baik, selanjutnya indera pada manusia itu yang ketiga adalah indera praba, yaitu indera praba. Anda tahu indera praba itu apa? Indera praba adalah kulit. Nah, kulit ini tuh fungsi kulit tuh banyak sekali. Selain sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi-fungsi tersebut akan dijelaskan di bawah. Akan saya jelaskan sekarang. Nah, tempat untuk mengeluarkan keringat salah satunya, dan yang kedua juga sebagai tempat penimbunnya lemak. Yang ketiga pengatur suhu tubuh, dan yang keempat tempat terbentuknya vitamin D. Nah,
Dan struktur kulit ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit luar yang terbentuk dari lapisan corneum dan lapisan malpighi. Lapisan corneum adalah lapisan kulit yang sudah mati, bisa terkelupas kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, baik, selanjutnya bagian kulit itu adalah yang kedua adalah dermis. Dermis ini itu lapisan tengah kulit. Nah, lapisan tengah kulit dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Baik, selanjutnya yang bagian kulit adalah hipodermis. Nah, yang ketiga adalah hipodermis. Lapisan hipodermis ini itu adalah lapisan yang paling dalam di dalam kulit, yaitu banyak sekali terkandung lemak. Terkandung lemak pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan pada fungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh, dan berbagai macam benturan lainnya. Baik, yang keempat itu adalah indera pada manusia adalah indera pencium. Nah, apakah Anda tahu itu indera pencium itu apa? Nah, indera pencium itu adalah hidung. Seperti kita ketahui kan, hidung itulah berfungsi untuk mencium berbagai bau. Nah, sebagai juga selain mencium berbagai bau, hidung ini juga sebagai alat pernapasan, dan juga untuk menyaring udara yang masuk ke tubuh. Nah, hidung ini itu ada berbagai struktur dan bagian. Nah, yang pertama itu rongga bagian dalam, yang kedua itu rongga bagian atas. Baik, saya akan menjelaskan rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi tiga letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. Baik, yang kedua itulah rongga bagian atas. Nah, rongga bagian atas itu bagian atas mempunyai fungsi utama, yaitu mencium bebauan. Singkatnya, bebauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau. Mempunyai reseptor dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Dari sinilah bau-bauan akan dapat diterima atau direspon oleh otak. Nah, yang terakhir itu indera pada manusia adalah indera pengecap. Nah, seperti kita ketahui, indera pengecap adalah lidah. Seperti yang pernah pepatah mengatakan, lidah tidak pernah berbohong. Tapi sini kan sebagai untuk merasakan sebuah makanan. Seperti di iklan di TV itu kan, di iklan Indomie. Baik, selanjutnya seperti kita ketahui kan fungsinya kan untuk pengecap. Pengecap sebagai perasa, membolak-balik, dan sebagai fungsi lain sebagai perasa, membolak-balik makanan. Dan lidah ini ada beberapa bagian dan struktur. Nah, strukturnya itu adalah kiri dan kanan adalah untuk pengecap rasa asam dan asin, dan pangkal lidah adalah untuk pengecap rasa pahit, dan ujung lidah adalah untuk pengecap rasa manis. Baik, itulah 5 panca indera yang dapat saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada kesalahan atas penjelasan saya ini, karena saya juga di sini sama-sama belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.